Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triska Leherdina dari kelas Akuntansi Reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Al-Islam Kemuhammadiyahan pada pertemuan kelima, yaitu menjelaskan tentang makna hakikat tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dua sumber hukum yang hak yang harus kita imani di antara sumber-sumber hukum lainnya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran di sini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Inna anzalna ilaika lakitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah, yang artinya, sungguh kami telah menanamkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Nah, di sini juga ada kedudukan Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Nah, di sini juga saya yang kedua ingin menjelaskan tentang hadis. Pengertian hadis. Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Nah, di sini ada kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, kedudukannya hadis setingkat di bawah Al-Quran. Berarti kedudukan hadis itu sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fatahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang berpegang teguh kepada keduanya, manusia tidak akan tersesat. Dua hal tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia, sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Su'anah atau Sunnah atau hadis. Nah, barang siapa yang memegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah, namun tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu, pada sampai saat ini juga Anda mengenal adanya hadis sahih atau benar dan hadis ma'udhu atau palsu. Nah, sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama tuh menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis lagi sebagai berikut. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, di sini juga ada fungsi lain yang kedua, yaitu memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Terus menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan yang terakhir ada menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.